kita mendapati teman-teman yang toksik, yang punya hati nggak bagus. Nah, ini harus dijauhi nih. Ini penyakit ini. Kalau hidup kita mau bahagia, mau relax, mau happy, ya kan? Kita harus sama-sama mendengarkan beberapa nasihat dari Vicky Prince ini, yang mana beliau merupakan salah satu penulis hebat. Banyak orang di dunia ini tuh merasa bahwa hidupnya selalu penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidakbaikan, penuh dengan ketegangan dan lain sebagainya. Sebenarnya hidup itu kan yang mengendalikan itu diri kita sendiri, emosional kita. Nah, di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal dari buku yang pernah saya baca dari Vicky Prince ini, yaitu tentang beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia, rileks, dan menyenangkan. Nah, yang pertama itu adalah kurangi stres. Ya. Kita sadar bahwa stres adalah salah satu sumber yang sangat luar biasa, bisa menghambat banyak hal dalam kehidupan kita, apalagi yang ada di dalam diri kita. Nah, maka dari itu kita butuh itu yang namanya untuk mengurangi rasa stres. Ya, mungkin ada banyak faktor itu. Stres bisa dapat dari lingkungan pekerjaan, dari bos yang juga sukanya marah-marah, tekanan-tekanan pekerjaan, tuntutan dan lain sebagainya, atau mungkin stres karena polemik keluarga dan lain sebagainya. Ya, tentu kita masing-masing dari kita punya versi problemnya masing-masing. So, bagaimana problem solving itu bisa kita lakukan atau pemecahan masalahnya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menghindari stres itu adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan atau yang positif. Saya pengen sharing sedikit tentang banyak hal yang sering saya lakukan kalau sedang dalam keadaan stres itu. Utama dalam stres pekerjaan itu, karena kita harus mengerjakan sesuatu itu dengan cepat, tepat, dan totalitas, dan mantap hasilnya. Kalau saya biasanya, kalau sudah ketemu dalam titik buntu itu, saya coba untuk melakukan sesuatu hal yang menurut saya itu menyenangkan. Nah, salah satunya adalah yang sering saya lakukan adalah berkaraoke, bernyanyi. Sederhana sekali. Saya nggak perlu ke tempat karaoke yang punya AC bagus, terus kita harus bayar sekian, nggak. Saya cukup hidupkan di handphone saya saja dengan lagu-lagu yang saya sukain. Kebetulan saya orang Minang, jadi saya suka lagu Minang tuh. Yang lagi tren sekarang itu lagu Cinan Bana ya. Kalau teman-teman suka lagunya, coba komen di bawah. Lebih kurang kayak gila. Sabana Cinan Ondene. Jadi itulah ya. Nah, itu dengan bernyanyi, itu yang sering saya lakukan. Agar apa? Untuk mengurangi tekanan stres tadi, agar lebih rileks aja pekerjaan dan hidup kita yang kita jalani gitu. Nah, yang kedua yang sering saya lakukan itu adalah dengan menonton video-video lucu yang ada di sosial media. Saya sering nonton itu di TikTok biasanya. Saya sering nonton itu kalau biasanya yang sering tonton itu ya Lapor Pak, ya kan, dengan kelucuan Wendy dan kawan-kawan, itu membuat saya sedikit rileks dan hilang dari ketegangan pekerjaan yang sedang saya jalani. Itu yang pertama, kurangin stres. Artinya ketika kita dapati stres, bagaimana problem solvingnya untuk mengurangi tingkat stres tersebut. Tentu teman-teman punya cara sendiri untuk menghilangkan stres tersebut. Coba komen di bawah bagi teman-teman yang punya cara menghilangkan stres dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau kita ingin hidup bahagia, rileks, dan juga menyenangkan, kita harus mengurangi yang namanya itu pikiran yang berlebihan, atau yang biasa kita sebut dengan overthinking. Teman-teman, overthinking ini merupakan salah satu hal yang banyak kita alamin sebenarnya. Yang mana dari overthinking ini kadang-kadang kan sesuatu yang belum terjadi nih, dan kita langsung menghipotesis bahwa kejadian itu benar-benar nyata terjadi gitu. Nah, dan inilah sebenarnya yang membuat pikiran itu berkecamuk di dalam, sehingga banyak orang kalau udah banyak pikiran, terus pikirannya kemana-mana, memikirkan yang belum terjadi, overthinking, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang-orang yang kena asam lambung gitu. Karena emang dari pikiran itu gejolak ke lambung gitu, sakit. Tekanan batin itu beda ya, ketika pikiran kita itu berada dalam konteks banyak beban pikiran, apalagi emang hal-hal yang belum terjadi. So, bagaimana solusinya? Kita dikurangin, kawan-kawan. Artinya apa?
Pikirkan yang wajar-wajar saja, yang di depan Anda saja pikirkan, dan jangan muluk-muluk memikirkan hal yang lain yang belum terjadi. Sehingga ini cukup mengurangi dari beban pikiran yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Itu poin yang kedua itu. Nah, poin yang ketiga, ketika kita pengen hidup bahagia, rileks, dan menyenangkan, kita itu harus bisa mengurangi makanan yang tidak sehat. Kita tahu bahwa kesehatan yang ada di tubuh kita ini itu hampir keseluruhan itu dipengaruhi oleh makanan. Apalagi sekarang banyak makanan yang siap saji ya kan, minuman saset ya kan, minuman kaleng, terus makan makanan yang siap saji, apalagi makanan yang bentuknya itu junk food. Wow, ini sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Saya sekarang juga sudah mulai tuh mengurangi makanan nasi utamanya. Karena sebenarnya nasi itu jahat banget itu. Karena dia mengandung karbohidrat yang begitu banyak. Dan itu lama-lama itu bisa bikin diabetes. Biasa saya kalau makan itu bisa 2-3 porsi tambah itu. Namun sekarang saya coba di porsi awal itu dikit aja. Palingnya 1 sendok nasi gitu ya. Sendok nasi gitu loh ya. Terus mungkin lauk dan sayur-sayurannya agak saya banyakin gitu loh. Dan saya lebih banyak memilih ikan daripada ayam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita mengurangi dari makanan yang tidak sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini, kalau boleh saya sharing, saya tuh dari mulai 2019 pada saat Covid dulu, itu saya sudah mengurangi yang namanya makanan-makanan yang siap saji, minuman saset, minuman berwarna, sampai ke minuman dingin. Itu saya kurangin. Tapi kalau sekarang ini udah mulai, karena mungkin habis nikah, terus juga istri saya kebetulan suka minum dingin. Kadang kalau dia minum, ya saya minumlah dikit-dikit gitu ya. Tapi bukan yang berwarna, karena saya juga kurang suka dengan makanan dan minuman yang seperti itu. Nah, jadi utamakan kesehatan sebelum nanti kita dapatkan dampak di akhirnya yang buruk bagi kesehatan kita. Nah, berikutnya, kalau kita pengen hidup itu menyenangkan, bahagia, dan juga rileks, kita harus bisa mengurangi untuk membeli sesuatu hal yang tidak perlu amat. Di era digitalisasi sekarang ya, di era digitalisasi sekarang itu begitu banyak dari kita tuh yang semua tuh pengen serba instan. Apa yang kita inginkan tuh selalu kita beli ya. Tidak membeli sesuai kebutuhan tapi keinginan jadinya. Ya. Biasanya itu ibu-ibu itu, kaum perempuan, kalau sudah punya uang agak berlebih dari suaminya atau penghasilan dia sendiri, dia mulai tuh buka aplikasi-aplikasi kuning dan segala macamnya, itu mulai dimasukkan keranjang, dibeli lah, COD segala macam, sampai pakai naik ke rumah. Kadang barang-barang yang kita belikan itu juga banyak yang nggak kepake, akhirnya mubazir ya kan. Nah ini, jadi kurangi sesuatu hal yang sifat itu membeli sesuatu yang konteksnya itu nggak terlalu dibutuhkan. Maka belilah sesuatu itu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pernah itu pengalaman saya belanja di online itu, saya beli baju. Udah saya lihat deskripsinya oke, sesuai dengan ukuran badan segala macam. Pas nyampe itu beda. Karena kita nggak tahu kan bahan yang dibuat itu seperti apa, kualitasnya pun juga seperti apa. Tiba-tiba pas datang bahannya beda, malah agak kekecilan gitu kan. Biasa saya pakai XL, ini kok lebih kayak ukuran M gitu loh, padahal tulisannya itu XL. Nah itu akhirnya mubazir, nggak kepake, dikasih ke orang agar lebih bermanfaat ya kan. Nah next, kalau kita mau hidup itu bahagia, rileks dan menyenangkan, kurangin teman-teman yang berpotensi buruk untuk hidup Anda. Memang ini agak-agak lebih mendalam ini. Wah nanti dibilang, oh kok malah milih-milih teman, nggak boleh kayak gitu dan lain sebagainya. No, konteksnya bukan itu. Ini dalam artian kita harus memilih teman-teman yang bisa berdampak buruk untuk kehidupan kita. Salah satu hal yang banyak terjadi di lingkungan pertemanan itu adalah kita mendapati teman-teman yang toksik, yang punya hati nggak bagus, yang selalu menghambat pertumbuhan dan percepatan kemampuan kita berpikir, usaha dan lain sebagainya. Nah ini harus dijauhi nih. Ini penyakit ini. Ya, ketika kita mendapati teman-teman yang punya sifat iri hati, kurang baik, selalu merendahkan, selalu mematahkan apa yang kita pikirkan, apa tujuan yang kita capai, ini harus dihindarin.
Artinya, mulailah untuk mencari teman-teman yang mungkin punya tingkat religius yang tinggi, ya kan? Punya kemampuan emosional yang baik. Cari teman-teman yang kaya, cari teman-teman yang sukses. Agar apa? Agar kita juga bisa nempel tuh di sana. Karena kalau kata orang, kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita juga akan dapat tuh harumnya, walaupun sedikit banyaknya. Gitu ya. Artinya apa? Kita harus kurangi tuh berteman dengan teman-teman yang tidak membawa pengaruh baik untuk diri kita. Carilah teman-teman yang memang punya potensi agar kita bisa tumbuh, berkembang dan lebih baik lagi. Nah, itu. Terakhir ini, kalau pengen hidup bahagia, rileks dan juga menyenangkan. Ini poin terakhir. Kurangin ambisimu. Ya. Kenapa kita harus kurangin ambisi kita? Kadang ambisi yang kita buat, ekspektasi yang kita bentuk di kepala kita itu kadang nggak sesuai dengan realita. Dan itulah yang menyebabkan tekanan yang ada di emosional kita tuh membludak gitu. Ada beban pikiran di sana, stres. Karena ketidakpuasan itu terjadi saat itu. Kita boleh berekspektasi, kita boleh berangan-angan, tapi sesuai dengan bayang-bayang kita. Ya kan? Sesuai dengan bayang-bayang kita. Kira-kira sejauh mana kita bisa melangkah dan mencapai sesuatu hal yang benar-benar kita inginkan. Oke? Boleh berambisi, tapi yang sewajarnya saja. Karena kadang kalau kita punya banyak tujuan dalam hidup itu, kita malah bingung. Ya, kita bingung kita mau pilih yang mana, kita harus berada di titik yang mana, kita harus berdiri dan diposisikan di tempat apa. Oke, jadi jangan terlalu banyak tujuan, fokus apa yang ada di depan mata kita, jalani itu dengan totalitas dan konsisten. Dan mudah-mudahan dalam video ini teman-teman dan kita semua bisa menjadi lebih bahagia. Terima kasih.